Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Edo Pradana, salah satu guru PJOK SMP Negeri 8 Magelang, peserta PKG PJOK 2024 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan rekaman video pembelajaran sebagai bagian aksi nyata PKG PJOK 2024. Adapun pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetensi sosial emosional dengan berbagi praktek baik, memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Untuk materi pembelajaran yang saya terapkan tentang kebugaran jasmani dengan submateri mempraktekkan dan menganalisis kebugaran jasmani melalui unsur kekuatan. Model yang saya gunakan adalah model pendidikan gerak dengan strategi pembelajaran instruksional dan non-instruksional. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Semuanya siap, gerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, ya, pembelajaran olahraga pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar diberi manfaat dan keselamatan. Mohon untuk satu memimpin untuk berdoa. Silakan. Tulis ya? Silakan. Ya, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, istirahat di tempat gerak. Oke, untuk kali ini nantinya kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani, ya. Kebugaran jasmani. Seperti yang saya katakan ke kalian pada minggu lalu, bahwasanya materi ini nantinya kita akan belajar mengenai dasarnya dulu tentang kebugaran jasmani. Yang intinya nanti kalian ada pengertian juga ada, kemudian manfaatnya dari kebugaran jasmani, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk latihannya juga ada. Nanti kalian akan belajar itu. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Semuanya siap gerak? Silakan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri tepuk tangan bagi duduk dulu, silakan duduk. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya nanti kan materinya kebugaran jasmani. Nah, sebelumnya kalian mesti tahu nih tujuan pembelajarannya. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan mempraktekkan aktivitas gerak kekuatan otot lengan, ya, otot perut, punggung dan tungkai sesuai dengan potensi peserta didik, serta mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan tunggal, kebinekaan global, kemudian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ketika pembelajaran berlangsung. KPD di sini atau pendidikan secara somatik itu nanti berkaitan dengan pengetahuan kalian secara diskusi kelompok, kemudian ada juga individu. Nah, di samping penilaian secara pengetahuan itu juga ada pengetahuan berkaitan dengan keterampilan juga ada, ya. Keterampilan nanti berkaitan dengan pengamatan nih, kalian termasuk jawab mengamati teman kalian yang sedang praktek, ya, mengamati, kemudian kalian bisa mengoreksi kalau memang benar-benar gerakannya kurang tepat seperti ini. Ini adalah kebugaran jasmani itu adalah suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita itu dapat melakukan banyak aktivitas. Nah, kita masuk ke manfaatnya. Di sini manfaat kebugaran jasmani
itu yang pertama menurunkan berat badan. Yang kedua, mencegah penyakit jantung, misalkan mencegah penyakit jantung, terus mencegah dan mengatur penyakit diabetes juga bisa, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hormon. Yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi, ya. Yang kelima, itu ada menambah kepintaran juga bisa, ya. Kepintaran, kecepatan, ya, dalam bertindak itu bisa saja. Yang enam, memberikan banyak energi tentu saja. Kita belajar kebugaran jasmani itu mengerucut apa sih sebenarnya yang komponen-komponen dari kebugaran jasmani. Nah, di sini kita masuk kepada unsurnya. Unsur kebugaran jasmani itu yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan itu nih, kemampuan otot, ya, untuk melakukan aktivitas mengangkat beban. Pertanyaan di sini berkaitan dengan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, yang pertama ada unsur-unsurnya tadi, ya, unsur-unsur kebugaran jasmani tentang kecepatan. Kecepatan. Ada yang bisa menjawab tentang kecepatan? Oh, bisa. Intan, ya. Jadi Intan, silakan. Oke. Kecepatan itu apa sih? Enggak. Adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan menempuh satu jarak dalam waktu. Ya, benar ya? Benar. Oke. Boleh duduk. Beri tepuk tangan buat Intan. Ya, itu tadi sudah disampaikan, kecepatan itu bergerak dari titik A sampai titik B itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Misalkan, ya, silakan berdiri. Kebugaran jasmani itu apa sih? Kebugaran jasmani adalah suatu kebugaran yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Oke, benar ya? Boleh duduk. Beri tepuk tangan. Nah, perhatikan agar kalian mempraktekannya bisa sempurna. Oke. Untuk videonya seperti yang ada di depan kalian, bisa diperhatikan. Nah, itu gerakannya. Contoh gerakan sit up. Nah, di sini contoh gerakan sit up yang benar seperti ini. Ada yang pegang, terus yang bergerak tubuh bagian atas, fokusnya di perut karena sit up itu adalah otot bagian perut, ya. Mulai dari tangan itu diletakkan atau ditempatkan pada belakang kepala, dua tangan direkatkan, ya, seperti itu. Nah, sedangkan back hip atau back up pun seperti ini. Bagian atas atau tubuh bagian atas fokusnya di punggung itu yang bergerak, ya, ke atas. Tangan bisa di samping atau di belakang kepala, boleh belajar. Seperti itu. Itu adalah contoh sit up dan back lift atau back up. Ini adalah contoh melakukan squat. Nah, gerakannya itu biasanya yang pertama adalah kaki. Kaki itu dibuka atau melebar bahu. Ya. Terus tubuh itu diluruskan, dan jangan membungkuk, ya. Jadi lurus, tegak lurus. Kemudian posisi tangan itu di depan. Kemudian yang bergerak itu adalah bagian belakang atau istilahnya bagian pada tungkai, ya, pada tungkai. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita coba untuk membentuk kelompok dulu, ya. Sudah dapat kelompoknya? Sudah, ya? Sudah. Nah, silakan berkumpul satu kelompok, ada sekitar 6, 7, ya, atau bahkan 8. Silakan bisa kumpul jadi satu kelompok. Silakan kumpul jadi satu kelompok, bergerombol, kemudian saling berhadapan. Yang di tengah nanti saya kasih lembar kerjanya. Saya bagi lembar kerja kalian, ya. Nanti bisa didiskusikan ke teman-teman kalian, dan juga nanti lembar kerjanya ditulis, ya, dikerjakan. Kemudian habis itu kalian bisa menyampaikan hasil dari yang kalian diskusikan. Nah, saya bagi dulu ini.
diperhatikan dulu ya, yang tadi sudah saya sampaikan, dan di situ sudah ada media berupa gambar. Kalian bisa melihatnya di situ, tata caranya. Terus jangan lupa untuk menjawab apa yang sudah diberikan ke 5 menit lagi ya, 5 menit. Silakan bisa menyampaikan, membacakan hasil diskusi kalian, dan nanti juga mempersiapkan pertanyaan seputar yang disampaikan kelompok lain ya, seperti itu. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kalian ya, bisa berdiri. Ya, di situ aja. Cara melakukan push up. Pertama-tama, mulailah dengan posisi tengkurap dengan tubuh lurus. Kedua, letakkan telapak tangan di lantai sejajar dengan bahu. Ketiga, pastikan punggung tetap lurus dan berat badan tersebar merata. Keempat, posisi kaki lurus dengan ujung jari menyentuh lantai. Kelima, mulai angkat tubuh sampai tangan lurus. Dan terakhir, lakukan gerakan naik turun dengan cara menekuk siku sampai 90 derajat. Oke. Dari sini kelompok lain mungkin ada yang bertanya. Oke, bisa berdiri untuk bertanya. Dari kelompok 3, silakan bertanya. Mengapa kita merasakan nyeri atau kram pada otot setelah berolahraga berat? Mengapa merasakan nyeri ketika kegiatan olahraga? Bisa dijawab? Dalam dunia medis, nyeri dan kaku otot setelah olahraga ini dikenal dengan istilah delayed onset muscle soreness (DOMS). Secara umum, kondisi ini terjadi karena latihan fisik dengan intensitas tinggi membuat serabut otot pecah. Oke, sudah terjawab kan ya? Jawab. Oke, beri tepuk tangan. Sambil kita bahas itu tadi kan bertanya, kelompok 3 itu bertanya berkaitan dengan kenapa kok ketika olahraga misalkan pusat terus malamnya bahkan atau paginya itu merasakan sakit nyeri di ototnya. Nah, sudah disampaikan dari kelompok 1 itu disampaikan ada kondisi ketika DOMS ya, di mana otot itu kaku kemudian nyeri itu karena apa? Nah, karena yang pertama ada faktornya nih, faktor mengakibatkan otot itu terjadi sakit nyeri. Yang pertama adalah karena pertama kali melakukannya, biasanya seperti itu, tidak rutin ya, tidak secara rutin melakukannya, terus baru pertama kali akan merasakan seperti itu ya, akan merasakan seperti itu kondisi wajar ya. Yang kedua, kurangnya pemanasan nih, pemanasan kurang, kalian kurang maksimal pemanasannya, nanti akibatnya ketika sudah melakukan nanti terasa nyeri ya, itu karena adanya robeknya otot ya, robeknya otot. Bahkan kalau ibaratkan itu seperti otot kalian seperti karet, tahu nggak karet? Karet yo, kalau direntangkan itu kan melar. Kalau dilepaskan itu akan istilahnya mengembang ya, mengembang. Nah, kalau dilatih terus-terusan nanti ototmu akan terbentuk. Nah, itu adalah kondisi di mana kalian melakukan aktivitas itu akan terbiasa ketika kalian melakukan secara rutin kan, seperti itu. Oke, kira itu untuk diskusi kelompoknya. Kita cukupkan sekian untuk tugas kelompoknya ya. Per kelompoknya kita masuk pada kegiatan inti ya. Kita pemanasan terlebih dahulu untuk melaksanakan apa yang kita tadi pelajari berkaitan dengan kebugaran jasmani tentunya. Semuanya siap, gerak? Oke, ambil jarak dulu biar tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu rapat. Ambil jarak.
Oke, sudah tegak, hadap kanan gerak, ambil jarak dulu, tentang tangan. Oke, nggak usah terlalu renggang juga, ya, jangan terlalu rapat. Tegak, hadap kiri gerak. Oke. Saya minta untuk salah satu perwakilan, yang laki-laki perwakilan satu orang, yang perempuan juga satu orang. Apa namanya? Oke, kita pemanasan statis dulu ya, mulai dari kepala dorong ke atas, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, permainannya itu nanti saya kasih kun, namanya kun ini, ya. Nih, satu kun ini, ya. Satu kun itu ada 3 orang yang memperebutkannya. Jadi nanti merebutkan satu kun ini. Caranya gimana? Itu nanti seperti ini. Contoh ya. Misalkan saya, terus Valen sama Reni, ya. Misalkan ya, sebagai contoh aja. Nah, cara mainnya gini, ada permainan namanya sikat, sekat, sakit, siku. Nah, persiapan kita coba. Kalau siku sakit, ya sakit, sekat, sikat. Ambil. Fokus ya. Sakit, siku, sekat, sakit, siku, sekat, sakit, siku, sakit, sekat, siku, sakit, sikat. Ya, dikumpulkan kurnya. Selanjutnya coba kita persiapan untuk gerakan push up dulu, ya.
Kerja yang kedua ini silakan dibentuk satu pasang dua orang ya, dua orang atau ada yang tiga silakan boleh tiga ya, jadi dua orang ya, dua orang pasangan ya. Siapa yang melakukan nanti siapa yang mengamati ya, siapa yang mengamati dibagi. Kalau sudah yang perempuan agak ke pinggir dulu sana, yang laki-laki juga sini, yang tengah dikosongi dulu. Oke, dan stop dulu di situ sama pasangannya ya, sama pasangannya. Oke, kita ambil matras dulu. Oke, nah ya. Nah, sebelum ke masing-masing pasangan itu saya minta contohkan dulu ya, saya contohkan, praktekkan dulu Okta. Gini sini matras ini praktekkan usap 3 kali aja ini. Posisinya seperti itu ya, jadi teruskan 1 terus 2 yang dorong memang benar-benar tangannya diluruskan ya, nanti fokusnya diluruskan terus terakhir. Oke, ya. Oke, balik. Back up sini Mas, back sini. Ya, sampai ke sini. Angkat. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah. Gitu ya, ada yang megangin gitu. Gitu. Sit up. Oke. Kaki ditutup. Terus angkat kepala. Ya, angkat 1. Gitu ya, posisinya seperti itu. Ya, oke. Squat. Squat ya. Oke, squat gerakan seperti ini. Kakinya angkat. Tegak lurus ya. Ya. Sekali lagi. Nah, oke, ya. Oke, itu ya. Nanti silakan pasangannya itu satu praktek, satu menilai atau mencatatkan berapa kali melakukan gerakannya ya. Selama 30 detik. Nanti saya kasih waktu ya. Saya batasi waktu 30 detik ya. Itu aja. Silakan ambil pasangan. Sudah dapat pasangan semuanya? Sudah ya. Saya bagi lembaran kerja kalian. Oke. Saya bagi dulu. Oke, ini sama aja. Ya, kita mulai usap dulu ya, Satu melakukan, satu mencatat jumlah usapnya itu. Oke, silakan persiapan. Kita hitung bareng-bareng. Yuk, satu melakukan, satu menghitung. Siapa yang melakukan? Semuanya bareng-bareng. Ya, persiapan, siap, mulai.
nanti dibacakan ya. Beberapa nanti saya suruh untuk membacakan hasil dari yang teman kalian lakukan ya. Teman kalian lakukan nanti dibacakan. Oke, sudah? Silakan dibacakan. Oke, berdiri. Perhatikan dulu, perhatikan. Baca dulu gerakan jumlah 20, baik pick up jumlah 14, kurang backlift jumlah 21, baik sekali, squat jumlah 32, cukup. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya yang cewek, apa ya? Kita bacakan aja. Oke. Terus selanjutnya saya ambil yang laki-laki. Siapa ya? Kalian. Push up jumlah 30 baik sekali, sit up jumlah 26 pulang, backlift jumlah 35 sempurna, squat jumlah 33 cukup. Oke. Sekali lagi yang cewek. Yang perempuan apa ya? Panggilan. Berdiri. Nah. Saya push up jumlah 21 sempurna, sit up 10 pulang, backlift 10 pulang, squat 33 baik. Oke. Udah ya. Itu hasilnya bisa dikumpulkan hasilnya. Kita jadi satu. Tadi kalian sudah mempraktekkan ya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, kemudian merujuk lagi ke masing-masing individu atau penilaian antar teman ya, penilaian antar teman itu yang terakhir. Nah, sedikit evaluasi atau kita coba untuk koreksi ya, koreksi apa yang kalian lakukan pada saat akhir ini ya, setelah ini. Nah, ada beberapa yang melakukan misalkan push up ya, push up ini seperti yang kalian tadi lihat ya, yang dicontohkan sama temanmu itu ada beberapa yang kurang tepat untuk melakukannya. Sebagai contoh, kalau push up memang benar-benar tangan ini diluruskan ya, diluruskan, bukan ditekuk gini, ditekuk ya. Nah, biasanya kalian push up secara cepat atau pengen jumlahnya cepat tapi gerakannya salah. Nah itu ya, salah satunya itu. Yang kedua misalkan tadi sit up ya, sit up. Nah sit up, posisi sit up itu yang melakukan adalah gerakan otot perutnya yang bekerja ya. Bekerja itu otot perutnya, bukan yang otot leher ya. Yang otot leher itu yang naik itu bukan, tapi otot perut, benar-benar otot perut, karena fokusnya kan di otot perut. Kemudian yang selanjutnya backlift. Backlift ada kesulitan, ada beberapa kesulitan karena memang tidak terbiasa. Baru kali ini bahkan untuk melakukan backlift atau back up, nah itu nanti akan terbiasa. Kalau kalian terbiasa, nanti bisa seperti yang dicontohkan sama teman kalian itu. Kemudian yang terakhir squat ya. Squat posisinya yang baik itu bukan membungkuk seperti ini ya, tapi memang benar selayaknya kalian mau akan duduk di kursi. Nah seperti ini. Tegak lurus, memang benar-benar tegak lurus. Ketika posisi nunduk ya atau menekuk itu menghirup udara ya, menghirup udara. Ketika posisi berdiri atau tegak lurus itu mengeluarkan nafas. Nah seperti itu. Itu evaluasi dari saya ya, berkaitan dengan apa yang kalian lakukan itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan seputar kebugaran jasmani berkaitan ini? Belum ada. Kalau belum ada, kita coba untuk pendinginan ya, pendinginan. Oke, yuk berdiri. Silakan boleh berdiri. Kita pendinginan. Yuk boleh berdiri. Barisannya seperti tadi. Barisannya seperti tadi. Barisannya seperti tadi. Saya pimpin saja pendinginannya. Ya. Oke, mulai dari kepala ya, kepala. Oke, gerak tadi kan
statis sama dinamis. Sekarang gerak. Jadi mulai dari kepala, tangan di pinggang, terus diputar. Oke, sudah siap gerak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa dulu di tempat masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, semuanya siap gerak. Oke, silakan boleh kembali ke kelas dan ganti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan refleksi terkait pembelajaran PJOK yang saya laksanakan tadi adalah sebagai bagian tugas aksi nyata PKG PJOK. Menurut saya, dari pelaksanaan tadi lebih kepada hal teknis, tetapi secara keseluruhan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan RPP atau modul ajar yang saya buat. Walaupun ada hal teknis tidak begitu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Yang pertama, berkaitan dengan tempat yang saya gunakan tergolong kurang lebar, sehingga dalam pembelajaran sedikit rapat, sehingga peserta didik dengan begitu banyak peserta didik yang saya ajarkan itu, ruang geraknya kurang begitu nyaman untuk dilihat, sehingga peserta didik untuk mempraktekannya sedikit kesulitan. Yang kedua, berkaitan dengan rekaman suara pada video, yang mana saya tidak menggunakan alat bantu berupa mic wireless, sehingga dalam penyampaian materi kurang jelas pada rekamannya. Ketiga, pada proses pembelajaran, saya perlu menyampaikan tindak lanjut bagi peserta didik untuk praktek di rumah. Pada dasarnya, saya sudah berkomunikasi dengan wali kelas untuk menyampaikannya di grup WhatsApp. Itu biasanya saya gunakan untuk menyampaikan materi atau tugas-tugas yang dilaksanakan di rumah. Dan nantinya di akhir video saya akan lampirkan video tindak lanjut peserta didik yang dilakukan di rumah. Kemudian secara keseluruhan dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan berjalan dengan lancar, dan saya terima kasih kepada kelas 9C SMP Negeri 8 dan juga pihak-pihak yang terkait yang sudah membantu saya dalam rekaman video dan dalam pembuatan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi kesan-pesan terhadap Pak Edo atas pembelajaran PJOK yang selama ini saya dapatkan di kelas 9. Oke, jadi di sini tuh pembelajaran PJOK tuh sangat menyenangkan, seru dan apa ya? Dan Pak Edo juga kalau di 2 jam pembelajaran ini suka mengasih sedikit apa untuk siswa-siswinya untuk istirahat sebelum pembelajaran selanjutnya. Dan Pak Edo juga orangnya asik dan ramah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edo, perkenalkan nama saya Adisa Davana Salsabila dari kelas 9 C absen 2. Di sini izinkan saya memberikan testimoni dan kesan-pesan pada Bapak. Menurut saya untuk pembelajaran PJOK selama ini sudah cukup menyenangkan dan materi yang Bapak berikan juga mudah dipahami oleh saya, karena menurut saya pribadi penjelasan dan materi yang diberikan oleh Pak Edo lebih bisa saya mengerti daripada penjelasan dari guru yang lain. Untuk prakteknya juga jelas, jadi saya mudah memahami gerakan, terus teori-teori yang Bapak berikan. Terus kemudian pesan saya untuk Pak Edo, tetap sukses, tetap semangat dalam mengajar. Bapak juga merupakan salah satu guru favorit saya ya di SMP Negeri 8 Magelang. Jadi semangat untuk Bapak, terus sukses selalu juga. Jangan pernah menyerah. Oke, kasih.